Satu anak yang dalam usia sekolah. Ya. Ya, ada 3 orang anak, tapi kebetulan hanya satu yang masih dalam usia sekolah di SMK. Dia dapat sampai nanti kalau lulus kuliah itu sekitar 66 juta kalau. Jadi selain dapat santunan, keluarga yang ditinggalkan juga dalam hal ini adalah anaknya mendapatkan beasiswa sampai selesai kuliah. Mungkin saya secara pribadi bisa mengatakan bahwa negara tuh emang hadir untuk masyarakat pekerja Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Sangaji di Jamsos Talk, podcast resmi dari BPJS Ketenagakerjaan. Apa kabar sobat Jamsos Talk? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, happy dan juga selamat beraktivitas semuanya. Sambil beraktivitas nggak ada salahnya nonton episode kali ini ya. Dan seperti biasa, di setiap episode dari Jamsos Talk kita bakal ngobrolin tentang pekerja Indonesia dan juga pastinya tentang perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan tamu spesial. Dan tamu spesial kali ini adalah seorang Sri Kandi dari BPJS Ketenagakerjaan, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tangerang. Selamat datang di Jamsos Talk Ibu Ipkar Saloma, apa kabar? Baik, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Jamsos Talk. Dan hari ini kita ngobrol dengan Ibu Ipkar. Sebelum ngomongin tentang apa yang seru di kantor cabang Ibu, saya mau sedikit ngajak Ibu kembali ke belakang dulu. Boleh cerita sedikit nggak sih Bu? Pertama kali masuk di BPJS Ketenagakerjaan itu di tahun berapa? Tahun 97. Wow, udah cukup lama. Berapa tahun ya Bu kira-kira berkarir? 26 tahun. 26 tahun. Pertama di posisi sebagai Account officer kayak. Account officer dan sekarang menduduki posisi sebagai Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tangerang. Iya. Perjalanan yang cukup panjang. Dan sekarang saya tuh dengar ada banyak keseruan di kantor cabang Ibu. Saya mau tahu dulu nih Bu, apa yang seru di kantor cabang Ibu yang sekarang lagi terdengar di hampir seluruh Indonesia BPJS Ketenagakerjaan? Ya. Yang paling seru adalah Kabupaten Tangerang itu ada PBI, BPJS Ketenagakerjaan. Ada 86.000 pekerja rentan yang dilindungi dengan model PBI, bantuan iuran oleh pemerintah daerah sehingga kepesertaannya bisa sustain dan berkelanjutan dan terasa oleh seluruh pekerja rentan di Kabupaten Tangerang. Mantap, bisa jadi percontohan untuk kantor cabang yang lain pastinya ya. Kalau boleh tahu, tadi Ibu sempat ngomong ini adalah bagian daripada pekerja bukan penerima upah, boleh kalau dibilang seperti Betul. itu ya. Ada potensi atau berapa banyak sih sebenarnya pekerja bukan penerima upah di area kerja Ibu nih? Kebetulan Kabupaten Tangerang itu termasuk salah satu populasi 3 terbanyak di Indonesia. Jadi sekitar 400 ribuan tuh yang, tapi kalau yang pekerja miskin itu ada 248 ribu pekerja miskin. Itu total potensinya. Iya, Yang udah terdaftar potensi. berapa banyak? Sampai dengan sekarang ini kalau kita ini benar-benar yang memang penduduk dari Kabupaten Tangerang itu yang aktif sampai dengan bulan Juli itu ada 109.300 sekian. Part of PBI tadi. Part of PBI. Wow, cukup besar artinya Cukup sudah terdaftar besar, ya dengan iya. dukungan dari pemerintah setempat. Betul. Kalau dari segmen pekerjanya, ini paling banyak atau mendominasi pekerjaan apa aja Bu? Yang mendominasi itu karena memang lengkap sih, cuman yang ada 3 jenis pekerjaan yang betul-betul mendominasi adalah pertama petani, nelayan, pedagang. Oh, ekosistemnya masuk ekosistem desa sebenarnya ya? Betul, semua masuk ekosistem desa. Dan bagusnya data itu
semua dari desa. Wah. Iya, jadi kalau PBI itu ada pertanggungjawaban mutlak istilahnya. Jadi seluruh camat itu akan menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak atas data dari pekerja rentan yang akan didaftarkan PBI pada bupati. Jadi itu pertanggungjawabannya luar biasa untuk seluruh camat di Jadi mungkin Kabupaten Tangerang. kalau boleh dibilang kita ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dukungan pemerintah setempat ya. Betul. Yang memang memberikan banyak banget bukti bahwa mereka tuh memberikan perlindungan loh untuk masyarakat sekitar yang ada di Kabupaten Tangerang ini ya. Tapi kita Terima juga ada kasih, konsekuensi loh. Oh, konsekuensinya apa coba? Pelayanan. Iya benar. Iya. Seperti apa pelayanan yang mungkin diberikan dari Kabupaten Tangerang kepada masyarakat sekitar di area kerja Ibu? Jadi pertama kali tuntutannya adalah mereka harus dapat tanda bukti kepesertaan. Satu. Terus Bupati minta setiap satu kartu itu harus ada flyer. Jadi mereka terinformasi manfaat program yang diberikan oleh Pak Bupati melalui BPJS Ketenagakerjaan. Bukan hanya terdaftar tapi juga paham manfaatnya seperti apa. Iya. Karena sebenarnya kan kalau manfaat bukan hanya buat diri sendiri tapi juga buat keluarga ya. Oke, next yang ketiga. Yang ketiga, Bapak Bupati minta adanya informasi ke desa-desa. Kita kemarin sudah memberikan poster manfaat dan tata cara klaim. Dan kita juga sudah mulai bekerja sama dengan rumah sakit PLKK kita untuk memberikan rolling banner kepada desa ataupun puskesmas di bawah wilayah binaan mereka. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang kerjasama yang terjalin di Kabupaten Tangerang ini bukan hanya dengan pemerintah setempat tapi dengan berbagai macam mitra rumah sakit misalnya, biar informasi yang nyampe itu masuk ke semua lini masyarakat ya. Oke, tadi ngomongin pelayanan, saya mau tanya satu cerita yang tadi sempat diobrolin di belakang layar. Katanya ada seorang pedagang sayur yang baru terdaftar, namun sayangnya mungkin Tuhan punya rencana yang lain. Beliau dipanggil oleh Tuhan karena kecelakaan kerja. Boleh sedikit cerita Bu tentang itu? Iya, kita agak lumayan kaget sih ke hari tanggal 11 tuh hari Selasa ya. Baru kemarin Selasa itu dilaporkan oleh kepala desa. Terus juga ada juga melaporkan kami lewat dinas sosial dan ada LKM, di sana ada LKM, di pasar itu juga ada LKM, kebetulan juga termasuk salah satu keagenan di BPJS Ketenagakerjaan untuk keagenan korporasi, memberitahu bahwa ada kecelakaan pedagang sayur dan langsung dibawa ke PLKK kita. Ternyata beliau koma sudah kita lakukan perawatan intensif ya. Tuhan berkata lain sehingga dia dipanggil di sore harinya dan pagi harinya kita sudah bisa memberikan santunan kecelakaan kerja dari pemerintah daerah. Jadi yang disupport dari pemerintah daerah juga. Kita mengucapkan turut berbelasungkawa dan mungkin dengan hadirnya BPJS Ketenagakerjaan ini dengan perlindungan yang ada, dengan santunan memang tidak bisa menggantikan sosok yang sangat penting pastinya dan dicintai oleh keluarganya. Tapi kita berharap semoga manfaat yang diberikan ini bisa menjadi dukungan setelah kalau boleh dibilang tulang punggung keluarganya mungkin dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau cerita tentang hal tersebut boleh tahu nggak sih Bu, kemarin itu sempat dapat berapa total santunan yang diterima oleh keluarga? Kalau untuk kecelakaan kerja itu kan 70 juta ya. Berikut santunan pemakaman dan berkalanya. Kalau kita hitung dari 48 kali upah ditambah dengan santunan-santunan itu 70 juta totalnya. Oke, harapannya adalah dengan nominal itu bisa mensupport
keluarga Betul. yang ditinggalkan Betul. ya. Dan kita doakan semoga keluarga diberi kesabaran dan juga ketabahan ya. Dan dapat beasiswa kebetulan. Jadi dia ada satu anak yang dalam usia sekolah. Ya. Dia ada 3 orang anak, tapi kebetulan hanya satu yang masih dalam usia sekolah di SMK. Dia dapat sampai nanti kalau lulus kuliah itu sekitar 66 juta kalau nggak salah. Jadi selain dapat santunan, keluarga yang ditinggalkan juga dalam hal ini adalah anaknya mendapatkan beasiswa sampai selesai kuliah. Oke, mungkin saya secara pribadi bisa mengatakan bahwa negara tuh emang hadir untuk masyarakat pekerja Indonesia. Ya, dengan 16.800 seluruh perlindungan sudah komplit ada di situ. Oke, kita ngomongin tentang iuran yang baru aja Betul. Ibu sebut. Tadi kan kalau boleh dibilang ini adalah hadirnya negara, udah ada fasilitas, sudah ada program, penyelenggaranya juga jelas. Cara daftar untuk meminimalisir risiko yang bisa kejadian di siapa aja, kapan aja, di mana aja. Contoh tadi seperti cerita pedagang sayur. Betul. Karena kan pekerjaan semuanya punya risiko. Benar. Cara daftar iurannya ada berapa? Gimana Bu? Pertama kita ada website ya untuk daftar. Tapi untuk memastikannya Pak pemerintah daerah juga luar biasa karena memang pekerja di sektor informal itu menjadi tanggung jawab pemerintah kan sebenarnya. Jadi mereka juga ikut memastikan. Jadi dari pemerintah daerah itu ada koperasi Abdi Kertara Harja. Perusahaan daerah itu wajib juga seluruh debiturnya ikut BPJS Ketenagakerjaan. Kembali lagi bantuan dari support pemerintah daerah ya. Support, tapi ini untuk dibayarkan secara individu ya pastinya. Kemudian ada lembaga kredit mikro. Arta Kertara Harja itu punya pemerintah daerah juga. Itu juga mewajibkan debiturnya. Kemudian ada Perumda Pasar Niaga Arta Kertara Harja. Itu juga mewajibkan seluruh pengelola pasar itu meminta pedagang-pedagang untuk wajib daftar BPJS Ketenagakerjaan. Kalau mau daftar caranya gimana? Kemana? Kalau mendaftar kita kan selain ke website tadi ke website ya, itu ke pengelola pasar bisa. Di setiap pasar bisa. Kemudian di setiap desa itu operator desanya bisa memberikan layanan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Tapi itu part dari BPJS Ketenagakerjaan atau memang agen atau seperti apa? Untuk sementara itu belum agen, masih dalam proses, tapi mereka bersedia untuk memberikan layanan dan mereka juga diberi tugas oleh kepala desa ataupun khususnya dari pemerintah daerah untuk melayani baik dia pendaftaran maupun pelayanan klaim setiap artinya proses desa. Pelayanan dan pengawasan semuanya bersama-sama dikerjakan ya. Kita juga sudah diminta untuk formulir pelaporan kecelakaan kerja dan kematian itu ada di setiap desa. Iurannya berapa? 16.800 itu full package atau boleh nambah dengan tambahan lain dan lain-lain seperti boleh apa? Dong. Kalau mereka bersedia untuk menabung, kenapa tidak? 36.000. 16.800 dapat apa, Bu? Kecelakaan kerja dan kematian. Tadi tabungan kalau misalnya kita nambah berapa? 20.000. Jadi 36.800. 36.800 sudah dapat kecelakaan kerja, kematian dan tabungan hari tua. Jaminan hari tua nyebutnya jaminan ya. Jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Betul. Lengkap semua informasi yang disampaikan oleh Ibu Ipkar. Ada lagi yang kurang. Oh, ada lagi? Iya. Apa tuh, Bu? Jadi khususnya untuk pekerja di wilayah Kabupaten Tangerang kalau merasa tidak mampu, bisa mendaftarkan untuk ikut serta di PBI BPJS Ketenagakerjaan ke Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, dan itu akan dilindungi oleh pemerintah Kabupaten Tangerang selama mereka tidak mampu. Top banget ini pemerintah setempat di Kabupaten Tangerang. Kalau gitu saya ngasih space, ruang buat Ibu mengucapkan
terima kasih ke siapa aja nih yang udah support program BPJS Ketenagakerjaan di daerah Kabupaten Tangerang. Silakan. Ya, pertama-tama pasti kepada Bapak Bupati Kabupaten Tangerang yang sudah menjadikan suatu tanggung jawab untuk melindungi pekerja di wilayah Kabupaten Tangerang. Kemudian BPKAD, Bapak Kepala Badan BPKAD di Kabupaten Tangerang, Bapak Hidayat, yang telah langsung menggeser menggeser anggaran untuk langsung melindungi 86.000 pekerja rentan di Kabupaten Tangerang. Kemudian pastinya Dinas Sosial yang sudah memberikan data, memverifikasi, kemudian memberikan informasi terkait jaminan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang. Oke, terima kasih Ibu Ipkar untuk waktunya sudah hadir di Jam Sostalk hari ini dengan informasi yang sangat menarik. Dan kita berharap semoga obrolan di sesi ini bisa memberikan value baru dan juga bermanfaat buat kita semua, terutama untuk masyarakat pekerja Indonesia dan keluarganya biar lebih sadar tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Jangan lupa saksikan terus episode-episode berikutnya lagi di Jam Sostalk, Sobat Jam Sostalk. Biar apa? Biar tahu manfaat programnya apa, cara daftarnya gimana, dan siapa aja yang berhak untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kalau begitu, saya Muhammad Sangaji dan juga tamu spesial saya hari ini Ibu Ipkar Saloma, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang, mohon undur diri. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPJS Ketenagakerjaan, kerja keras, bebas cemas.